Halo David. Salam Kak. Halo. Namamu adalah David. David? David Nathanael. David dari Papua ya? Ya, saya dari Tapi Jayapura. oh Jayapura. Papa dari Jayapura. Ya, Mama suku mama dari Manado. dari Manado ya. Jadi bapak itu menikah dengan mama di Manado. Enggak di Jakarta sini. Oh di Jakarta sini. Tapi mama orang Manado ya. Ya. Makanya nggak kelihatan Papuanya gitu ya kan. Ciri khas Papua kan ini bukan ngecek ya, bukan menghina, tapi ciri khas Papua kan nggak hitam. Tetapi kamu kayak lebih ke ciri khasnya ke Manado kan, karena Ya. orangnya putih gitu. Oh, tapi papa memang apa ya, dari Papua gitu. Oh, oke. Kamu anak berapa? Saya anak pertama dan anak tunggal dari kedua orang tua saya yang ibu saya yang melahirkan dan membesarkan saya. Oh, anak tunggal ya, anak tunggal. Nggak ada lagi adik ya. Oke. Kira-kira kan kita sekarang ini berada di STT Komini Jakarta ya, STT Komini Jakarta. Yang melatar belakangi kamu masuk ke sini itu apa gitu? Yang mendorong kamu masuk di sini? Saya masuk di STT Komuni Jakarta diminta langsung oleh Bapak Ketua STT Komuni, yang dimana dulu bapak saya selaku mahasiswa di STTP Petamburan pada tahun 94 menjadi mahasiswanya beliau dan memiliki relasi yang cukup dekat dan akrab pada kedua orang tua saya. Pada saat itu bapak saya melayani beliau dengan beliau pelayanan pergi kemana-mana. Bapak saya membawa tas keperjalanan dulu, tasnya. Kalau mama saya melayani melipat warta jemaat waktu di kampus seminari Betel Indonesia di Petamburan. Jadi ternyata papamu adalah mantan muridnya ketua STT sekarang kita ya. Oh, makanya sangat akrab banget gitu. Oke, jadi memang dari semula memang kamu ingin masuk STT atau memang bagaimana sih? Memang kamu membuka diri untuk masuk STT atau bagaimana? Dari awal sebelum tiba di Jakarta ini, kedua orang tua saya sudah ngomong, "Nak, kamu mempunyai niat dan cinta masuk sekolah tinggi teologi nggak?" Saya bilang, saya dengan bersemangat, iya bapak. Karena kalau lewati universitas negeri atau universitas lain belum tentu bisa mendapatkan beasiswa full, itu soalnya. Oh gitu, oke. Tapi dulunya kamu waktu SMP, SMA punya cita-cita apa sih? Waktu saya SMP sampai SMA ini berbeda nih. Waktu SMP saya ingin, wah saya harus menjadi pengusaha. Nah seketika SMA saya bilang, Tuhan, kalau bisa saya menjadi seorang anak muda yang bisa memberkati banyak orang, tapi engkau tuntunlah jalan hidup saya tuh. Seperti itu. Jadi memang sejak SMA ya kamu sudah bisa mengambil tekad, kamu sudah bisa mengambil keinginan gitu mau melanjut STT, ya, melanjut STT dengan tujuan mau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, setelah di sini tuh apa yang memang kamu benar-benar sudah lakukan? Maksudnya gini, kalau memang kamu memang benar-benar niat untuk melayani kepada Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, apa sih yang sudah kamu persiapkan gitu? Seperti apa yang sudah kamu persiapkan? Untuk saat ini saya masih menulis schedule. Ya planning gitu ya? Planning saya sudah. Yang saya lakukan selama ini di perkuliahan sudah yang terbaik, tetapi ada sedikit problem saat mengikuti perkuliahan di semester 2. Ada problem yang nggak bisa ikutin semua ya. Karena mungkin
mungkin penjelasan dari dosen terlalu cepat, dan mungkin juga kita nggak ada profesinya ke situ gitu ya, nggak ada di mata kuliah sekarang ini, atau yang sudah pernah kamu terima, mata kuliah apa yang memang benar-benar kamu minati gitu, kamu geluti, kamu suka gitu? Dari semua mata kuliah ini bukan soal saya mempunyai relasi atau kenalan di STT Kumene soal dosen, tapi dengan mata kuliah yang diampu sistem pengantar teologi sistematika. Di situ saya yang dulunya sempit dalam pengetahuan Alkitab, seketika saat dosen itu memberikan tugas, saya berpikir kerangka kritisnya itu sudah mulai berkembang saat saya menturutin tugas dari beliau. Lalu bagaimana pengajaran secara umum sekolah di sini, yang sudah memang kamu sudah merasakan bahwa kamu ambil itu, bahwa itu benar? Maksudnya gini, tentunya semua orang mengatakan bahwa latar belakang saya itu kayak gini. Nah, setelah masuk di sini ada sedikit perubahan gitu. Apa yang memang pengajaran di sini itu yang memang kamu benar-benar geluti, kamu sukai gitu, yang memang menjadi penguatan kamu? Dari semua dosen yang mengajar saya di semester 1 semester 2, saya sangat mendapatkan insight yang begitu banyak soal tentang ilmu Alkitabiah. Ya. Tetapi di semester 2 ini saya perlu memaksa diri saya untuk saya bisa mengetahui bahasa asing, yaitu bahasa Ibrani. Karena saya di situ masih ini seperti gimana ya, karena di situ kan harus detail, kita belajar harus benar-benar detail. Dan menurut saya overall semua dosen itu mengimpartasi cara penyampaiannya kepada kita soal Alkitabiah yang disampaikan, cara ngajarnya. Cuman ada problem yang menurut saya harus ditingkatkan lagi dari seorang dosen, yaitu ketika dia menegur mahasiswanya, menurut saya sebaiknya dibicarakan dengan empat mata, atau misalnya dia menemui kesalahan, nah sini nak ke ruangan saya, atau ruangan sepi di mana, karena menurut saya kampus kita sangat luas kan. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke sini, latar belakang kamu seperti apa? Dari segi apapun deh, dari segi sifat, dari segi pengetahuan seperti apa sebelum masuk di sini? Latar belakang saya dari segi sifat, saya jujur aja saya pribadi yang sungguh pendek ketika ada yang membahas soal latar belakang saya sebagai seorang anak pendeta. Karena kebanyakan waktu saya di Papua sana Kak, mereka sangat menjudge itu, kamu seorang anak pendeta. Iya, anak pendeta itu ya harus ini ya, mencirikan kerohaniannya gitu ya. Itu jadi menekan gitu ya. Nah, soal pengetahuan saya lulus dari SMK Universitas Persada Jayapura dengan prodi terbaik di sekolah saya, itu Profelat, Polisi Profel. Yang dimana sebelum lulus itu kami turun lapangan, atau disebut dengan PKL, kami turun lapangan. Di situ saya sangat banyak belajar hal soal attitude, hormat kepada senior seperti apa, attitude dalam bekerja yang baik seperti apa, attitude ketika berinteraksi dengan tamu-tamu hotel seperti apa. Di situ saya sangat banyak belajar. Oleh karena itu saya memiliki pandangan bahwa saya lulusan perhotelan, saya harus memiliki sifat yang apa yang saya sudah dapat saat PKL itu, saya harus lebih memperbaikan dan lebih baik lagi. Sebelum masuk ke sini,
kebiasaan-kebiasaan buruk atau pergaulan-pergaulan buruk pernah nggak kamu lakukan? Mungkin bisa diceritakan. Waktu saya SMP, pergaulan saya buruk karena saya mengikuti teman-teman saya. Ada buruk ya? Buruk seperti apa? Saya pengalaman buruk itu saya awalnya merokok diam-diam dan akhirnya ketahuan oleh kepala sekolah, dan saat itu papa saya langsung dipanggil, sementara kedua orang tua saya lagi di Jakarta, lagi mau dilantik tetap bisa pelayan sendok DGSKI. Dan di situ saya merasa saya mencoreng kedua orang tua saya. Saya waktu itu ambil pergaulan salah itu karena dimana orang yang saya begitu cintai, sayangi, yaitu opa, bapak dari mama saya yang begitu sangat mengasihi saya, sangat mencintai saya dengan tulus. Ketika itu dia drop sakit dan dia meninggal, saya sangat terpukul. Makanya saya sempat berkelakuan atau berperilaku yang tidak menunjukkan seorang anak hamba Tuhan yang benar. Lalu di SMA kebiasaan buruk atau perilaku buruk yang pernah kamu lakukan? Kalau saya di SMA kebiasaan buruk untuk seperti mabuk, narkoba ataupun merokok tidak pernah. Tetapi mulut saya ini tidak berintegritas bahwa saya menunjukkan saya ini seorang anak pendeta. Oh, sikap terhadap pergaulan ya, kata menjalin komunikasi gitu. Ada nggak saya terkontrol? berkomunikasi tidak terkontrol dalam artian ketika ada emosi ya, ketika kamu dipancing emosinya, kamu kayak langsung keluar makian gitu. Seperti itu. Iya, itu karena terbawa arus ya. Oke. Dari pernyataan kamu bahwa kamu adalah seorang anak pendeta gitu ya. Nah, kebanyakan saya dengar-dengar bahwa menjadi anak pendeta itu adalah sorotan bagi teman-teman sejawat kita gitu. Menjadi anak pendeta itu jadi beban gak sih menurut kamu? Nah, banyak penilaian dari pandangan setiap orang itu berbeda karena mereka melihat selalu melihat itu nilai positif. Wah, banyak seorang pendeta nih, pasti anaknya pendeta yang mengikuti. Tentunya begitu kan, buah jatuh tak lari dari pohon ini. Tetapi mereka tidak bisa memiliki pandangan dari sisi negatif. Dalam artian pendeta juga manusia. Betul. Jadi anaknya pun ketika kamu membuang kata-kata ataupun yang kurang enak menurut anaknya itu, pasti dia juga akan terluka karena kan bapak gue yang gembala, bapak gue yang pendeta, gue cuma anaknya gue. Kenapa sih harus disorot banget? Karena kami juga sebagai seorang anak pendeta, dimanapun seorang anak pendeta itu pasti dia mempunyai pengorbanan. Dia harus korbankan yang lain, orang tua pada umumnya yang lain. Bukan saya merendahkan pekerjaan orang tua dari anak-anak yang lain, tetapi untuk seorang anak pendeta dia harus mengorbankan rasa disayangi, dicintai. Itu seperti apa? Karena mau nggak mau dia harus fair. Karena orang tuanya seorang pelayan Tuhan. Jadi ada sisi minusnya sebagai seorang anak pendeta, itu tidak mendapatkan kasih sayang full. Karena dibilang arti terutama hari Minggu itu sangat padat. Pagi say hello di kamar, misalnya sama bapaknya say hello di kamar, udah bapaknya bilang, nak apa hari ini mau pergi khotbah di sini ya. Selesai mandi siap-siap langsung jalan. Dan kadang malam pun baru tiba, kadang sampai ini pada umumnya seorang anak pendeta kadang sudah tertidur, baru seorang ayah atau ibunya baru mengelus atau menegur dia. Tapi dengan respon yang menurut dia lelah dalam keadaan itu, jadi dia lebih memilih tidur. Di dalam memilih keadaan tidur itu, enggak semua seorang anak pendeta itu mempunyai kasih. Dalam artian ada sedikit kekecewaan dalam hatinya, kok papa atau mama kok main terus sih, si pemain jemaat, konsil di sana sini, kenapa nggak ada waktu untuk aku di saat weekend? Karena saat weekend aku
aku sangat membutuhkan kebersamaan, quality time bersama kalian. Sikap. Menjadi beban gak buat kamu bahwa menjadi anak pendeta itu mau tidak mau harus mengikuti apa yang dilakukan oleh bapaknya? Kan pendeta tentunya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tentunya kan, hal-hal yang buruk gitu. Nah, itu menjadi beban gak buat kamu? Maksudnya kamu nggak akhirnya dengan status kamu jadi anak pendeta ini membuat kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang memang menjadi kesenangan kamu gitu. Misalkan gabung di teman-teman yang memang sedikit apa yang mengarah ke dunia gitu ya, hal-hal dunia. Atau kamu diajak, misalnya kamu diajak gini kesini gitu misalnya, tapi kamu kayak terbatas gitu, itu menjadi beban gak buat kamu dengan status kamu jadi anak pendeta, nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Dua orang tua saya, terutama papa selalu bilang kepada saya, nak, kamu jangan pernah kurang pergaulan, baik relasi dengan teman ataupun kamu memiliki sahabat. Tetapi kalau kamu mau memiliki seorang sahabat, kamu harus melihat berintegritasnya sama orang tersebut. Ketika dia bisa menjaga rahasia, mungkin ketika kamu curhat soal problem masalah A, B, C, D, dia tetap kasih solusi yang terbaik atau menurut pandangannya dia. Itu kamu harus jadikan dia seorang sahabat. Dan kamu harus lihat latar belakang keluarganya dan pergaulannya. Kalau pergaulannya nggak bebas sembarangan, maka sembarangan. Tetapi satu hal yang kamu harus ingat, selama kamu bersekolah ataupun kamu berkuliah nanti, jangan kamu pernah kurangnya pergaulan dengan teman. Dan soal kesenangan, papa saya ada yang melarang saya soal kesenangan, seperti untuk hal-hal traveling healing waktu saya di Papua, hal kecil lah bersama teman-teman, karena pergaulan sana kan sangat bebas. Dalam artian ada pergaulan buruknya, jadi papa melarang saya untuk terlalu banyak hal kesenangan. Meskipun hal positif, tetapi kunci intinya itu papa udah tahu mau mengarah kemana saat. Jadi lebih banyak larangannya ya, lebih banyak membatasi gitu. Itu jadi beban nggak kamu dibatasi? Kalau menurut saya sejauh ini sih saya bersyukur mempunyai orang seperti itu, karena kalau seorang anak wanita terlalu diberi kebebasan, dia bisa-bisa mencorang nama baik orang tuanya. Itu sih kalau menurut pandangan saya. Kamu lebih sadarnya bahwa meskipun sebenarnya itu jadi beban, gak bisa kemana-mana, tetapi kamu punya motivasi bahwa tidak mau mencuri nama baik keluarga ya. Jadi akhirnya kamu nggak terlalu nggak terlalu terjerumus gitu ya, nggak terlalu ya, meskipun ya secara kita kan manusia tentunya pasti berbuat salah gitu ya, tapi nggak terlalu mengarah kepada yang dikatakan fatal gitu ya, karena kamu mengedepankan perkataan orang tua dan tidak mau mencuri nama baik orang tua. Lalu bagaimana sih atau kamu punya kamu ada nggak rencana ke depan mau seperti apa nanti 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan? Rencana untuk dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sih, setelah saya lulus dari wisuda dari ST Kemene, saya berharap saya bisa menjadi berkat untuk dan berdampak banyak bagi anak-anak muda dan terutama keluarga besar, keluarga inti dari Papa dan Mama. Yang kedua, saya sebelum balik ke Papua, saya harus mencari pekerjaan tetap agar saat saya balik ke Papua saya tidak menyusahkan kedua orang tua. Jadi kamu ini lebih mengarah kepada di mana profesi mau melanjutkan, kan kamu ini sekarang profesinya ini
teologi, jurusan teologi kan. Kamu mau melanjutkan jurusan teologi dengan mengambil pendeta nggak atau gimana? Jadi pendeta. Kalau pribadi saya, karena latar belakang kedua orang tua saya pendeta, tetapi bukan dalam artian berkhotbah terus. Mereka lebih mengkonseling orang menjadi seorang konselor, pendeta konselor. Jadi menurut saya mengikuti jejak kedua orang tua saya. Karena berkhotbah itu tidak salah untuk pada umumnya pada saat dia melayani di sebuah gereja atau ibadah komunitas, tetapi untuk hal nilai jiwa, lebih mendekatkan diri kepada jiwa-jiwa yang rapuh, yang lemah, yang bermacam-macam modelnya, itu lebih dapatnya itu ke seorang pendeta yang konselor. Tapi tindakan seperti apa sih mungkin membentuk sekolah biar supaya ini terselamatkan jiwa-jiwa itu kan ya, dengan cara kita membuka sekolah, kemudian dengan membuka apa lagi secara apa itu lah. Nah setelah itu kamu maunya tindakan seperti apa gitu? Kalau menurut saya, pandangan yang saya ambil selama ini, selama saya menjadi seorang pendeta, yang bapak saya seorang pendeta konselor, beliau memang berkhotbah, tetapi beliau lebih sering dikatakan, baik itu keluarga dekat ataupun relasi teman yang dia punyai, beliau itu seorang konselor yang begitu bijaksana, begitu baik dan rendah hati untuk mendengarkan cerita-cerita kerapuan dari seorang, baik itu jemaat ataupun relasi keluarga. Nah, beliau di sini bilang kepada saya, "Nak, suatu saat kalau kamu sudah menjadi orang sukses, kamu harus menolong anak-anak melalui, yang utama sih Bapak hanya minta kamu buka panti asuhan dulu, kamu masuk di situ. Mungkin pelan-pelan kamu dari panti asuhan itu kamu bisa mensekolahkan mereka, kamu bangun sekolah supaya mereka bisa berpendidikan. Ya, Bapak sih aminkan kamu suatu saat nanti kamu punya sekolah, sekolah baik itu jenjang SD, SMP atau SMA, dan Bapak aminkan kamu mempunyai sekolah tinggi teologi. Kamu lebih mengarah nanti itu mau masuk di panti asuhan dulu ya, dasarnya gitu, kamu memulainya gitu. Oke, mudah-mudahan bisa begitu ya. Itu sih memang bagus sih cara kamu untuk masuk, cara menyelamatkan jiwa-jiwa itu dengan panti asuhan, tapi kemudian melanjutkan dengan membuka sekolah. Itu bagus sih, bagus. Cuman itu memang sudah tekad kamu gitu ya, kamu mengikuti apa yang dibilang papa itu? Untuk saat ini belum terlalu dalam arti kata mencintai dalam hal tersebut, tetapi saya akan berusaha dan membuat papa dan mama saya bangga suatu saat nanti, kalau mereka ini amit-amit kalau mereka sudah tidak ada di dunia ini lagi, dan ketika saya sudah menjadi dewasa, saya sudah menikah dan punya istri dan anak, dan ketika dimana orang tua saya merasa kesakitan, kalau misalkan kedua orang tua saya sudah dipanggil Tuhan, mereka senyum bahagia dalam artian, wah, anak saya sungguh-sungguh mencintai dan melayani pekerjaan Tuhan. Setelah masuk di sini, apa sih yang memang mengejutkan kamu pengajaran di sini itu? Atau memang biasa-biasa aja atau bagaimana? Kalau hal pertama yang saya sangat begitu kaget terhadap seorang dosen di STTKOM ini, cara beretitude yang baik dan benar seperti apa. Karena saya bukan tidak menghormati seorang dosen tersebut, tetapi saya sudah dibentuk. Ya, saya sudah dibentuk waktu saya PKL itu, saya
sudah dibentuk di situ oleh senior, oleh pimpinan hotel bahwa kamu harus berattitude yang baik dan bijaksana. Yeah. Baik itu kamu menegur orang, misalnya seorang atasan dia menemukan kesalahan, dia baik empat mata daripada harus depan umum, depan tamu. Yeah. Jadi udah punya kerja ini ya, udah seorang punya karyawan tersebut jadi udah punya rendah. udah punya dasar ya, udah punya dasar untuk bahwa sebelumnya kamu sebelum masuk ke sini itu kamu sudah dibekali dengan hal bagaimana beretika, bagaimana attitude terhadap orang lain. Nah, yang lebih saya tanyakan ini, di sekolah tinggi teologi ekumene ini apa sih yang memang membuat kamu terkejut, yang memang pengajaran yang ditekankan di sini itu apa gitu, yang menurut kamu itu baik gitu ya, apa sih yang poin utama dicondong gitu? Poin utama itu dari ketua SCT Ekumene kita, Kak. Associate Profesor Dr. Susabdono, beliau mengajarkan ke kita berkarakter yang baik itu seperti apa, citra seorang hamba Tuhan itu seperti apa. Dan beliau begitu sangat menyayangi, mengasihi kita, memperhatikan kita, terutama untuk teman-teman saya yang mana ada teman sekelas saya yang tidak mempunyai kedua orang tua saat dia umur 6 tahun dan saat dia kelas 5 SD. Saat dia umur 6 tahun, teman saya sudah kehilangan sosok ibu. Dan saat kelas 3 SMP, teman saya tersebut sudah tidak memiliki sosok ayah. Sampai dia berjuang, dia sendiri jujur terhadap seorang dosen saat mata kuliah tersebut, dan dosen itu menjadi dosen favorit saya. Dan dia bercerita, saya jujur mendengar kisahnya, dia hampir salah pergaulan, tetapi dia bisa mentekadkan diri, kalau saya hancur, ya sama keluarga pasti juga hancur, citra diri. Dan dia seorang anak pendeta juga, jadi hancur juga seorang anak pendeta. Jadi dia memutuskan tidak mengikuti pergaulan yang buruk, meskipun dia mempunyai teman yang begitu banyak dalam hal pergaulan itu. Jadi di sini di SCT Ekumene itu poin utama itu berkarakter yang baik dan berintegritas untuk memiliki komitmen yang tegas terhadap hidup, kesucian, LB3 dan tanggung jawab. Itu yang lebih ditekankan di sini. Tapi kamu merasa nyaman gak dengan hal itu? Kalau menurut pandangan saya itu sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk orang-orang. Bukan saya mau mencap jelek pendeta di luar GSKI, tetapi hambanya ini Pak Erastus itu sangat mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang dalam artian begitu aku dan hancur. Karena beliau sering membahas soal satu khotbah, baik itu di SK, pada pendalaman Alkitab Waski, ataupun doa malam, ataupun pada khotbah hari Minggu. Beliau lebih mau mencintai jiwa-jiwa itu sejak dini atau sejak remaja. Karena kalau sudah tua itu susah untuk dibentuk bejananya, karena dia sudah terlanjur dengan hal yang salah itu sih. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kamu mengatakan tadi bahwa meskipun saya ini anak pendeta, dan itu tidak tertutup kemungkinan saya menjalin komunikasi pergaulan kepada sesama, tetapi dengan kita melihat seseorang itu mempunyai integritas, mempunyai latar belakang yang memang mengarahkan, membawa kita atau bersama-sama kepada hal-hal yang baik ya. Dan kemudian
kamu lebih mengarah kepada menyelamatkan orang-orang atau menjadi konselor, itu yang menjadi konselor bagi orang-orang yang ini jiwanya rapuh, memiliki permasalahan. Itu sih bagus, itu bagus. Berarti kamu udah merasa bahwa kamu berharga di mata Tuhan, berharga, makanya juga kamu mengambil tindakan bahwa harus saya wujud nyatakan karena saya berharga, maka saya itu mengambil tindakan dengan masuk dan cita-cita kamu masuk di panti asuhan, dan dengan cara itu kamu bisa menyelamatkan mereka. Oke, terima kasih Danton.